permisi Bapak, kami dari murid SMA Lima Hidayah kelas 12 izin untuk melaksanakan wawancara PKN, ujian praktek dari sekolah ya. Kemudian kita ditugaskan untuk wawancara bersama tokoh masyarakat. Jadi kami hendak mewawancara dengan Bapak selaku Ketua RT 5 RW 8 dari Laweyan. Itu tuh Bajang. Jadi kami ada beberapa pertanyaan Bapak. Yang pertama, sebenarnya apa sih pandangan Bapak terhadap persatuan dan kesatuan? Langsung. Iya. Persatuan dan kesatuan adalah satu, kalau persatuan adalah satu konsep. Sesuatu dari berbeda-beda pandangan, dari berbeda-beda karakter, dari berbeda-beda mungkin kepentingan. Jadi nanti ada satu kepentingan yang sama, ada suatu keperluan yang sama. Jadi itu nanti jadikan wadah untuk persatuan. Iya, ada wadah Itu ada wadah untuk dijadikan satu dengan satu kepentingan. Persatuan adalah bentuknya, tujuannya adalah bentuknya. Bentuk persatuan adalah satu bentuk untuk menampung semua yang sama itu memiliki atau suatu keinginan atau ide atau suatu kesepakatan yang supaya ada yang sama untuk kita wujudkan bersama. Persatuan dan kesatuan ya Bapak. Nah, menurut Bapak, apakah persatuan itu dan kesatuan itu penting? Penting sekali, soalnya kita diciptakan oleh Allah SWT, Tuhan ya, yang Maha Esa, pencipta, dengan berbagai, memang diciptakan dengan berbagai dengan manusia yang berbagai bentuk, berbagai perbedaan dan berbagai suku, bangsa, bahasa maupun bermacam-macam, banyak sekali. Nah itu memang ada perbedaan seperti itu untuk kita saling mengenal. Jadi ada katakanlah mungkin satu bangsa yang sama, punya ide yang sama. Sebetulnya kayak di Indonesia itu masih ada suku-suku lagi, masih ada profesi-profesi yang di masing-masing provinsi punya suku-suku juga. Jadi ada suku Jawa juga dan sebagainya. Jadi kita menampung semua. Jadi kita punya tujuan yang sama untuk menjadikan satu kesatuan. Jadi menjadi lebih kuat kalau kita satu. Jadi harapannya agar tidak terpecah gitu ya Bapak ya. Kemudian kalau misalnya persatuan dan kesatuan ini terpecah belah, apa yang akan terjadi menurut Bapak? Ya sebetulnya perintah sebagaimana kita seorang muslim kita percaya Pak Kasimi dihabilai jaminan walau jadi berpegang teguh pada tali dan bihabillah ya, dengan tali Allah ya, jadi ya cuma syariat Allah dan sebagainya. Nah itu walau tafarogu. Jadi yang utama itu yang penting adalah walau tafarogu, jangan berpecah belah. Jadi kita untuk mencapai tujuan yang mulia, orang yang paling takwa tadi ya, karena berbagai macam suku bangsa dengan macam perbedaan dan sebagainya itu akan ada untuk berlomba-lomba untuk siapa yang terbaik di hadapan Allah. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang takwa. Jadi ya untuk menciptakan kita kemuliaan di hadapan Allah ya dengan cara kita mungkin dikelompok-kelompokkan dengan persatuan kan, dan nanti dari kelompok-kelompok itu nanti disatukan lagi jadi kayak mungkin kabilah-kabilah dan jadi satu konsep, jadi satu kesatuan dengan kepentingan yang sangat utama yaitu kepentingan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dengan istilahnya tali Allah ya, dihablin Allah tadi kita berpegang teguh pada tali Allah. Itu yang utama adalah untuk menciptakan kedekatan kepada kalau seorang muslim seperti itu. Jadi mempererat persaudaraan antar muslim supaya tetap bersatu agar mencapai tujuan bersama gitu ya Bapak ya. Betul. Jadi ada memberi di luar sana juga banyak orang-orang yang non muslim. Ya, jadi kita persatuan kita ya, persatuan itu adalah
menunjukkan suatu etikat yang atau tujuan yang sama walaupun kita berbeda keyakinan, tapi kita sudah namanya persatuan ada kepentingan sama satu bangsa biar bangsa lebih kuat, jadi yang masyarakat lebih kuat, jadi yang lebih kuat. Kita menghormati perbedaannya agama dan kepercayaan masing-masing. Perbedaan itu ya walaupun kita sebagai seorang muslim harus memberi contoh berdakwah dengan ya hikmah. Saran Bapak terhadap anak muda itu sekarang dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia bagaimana? Anak muda kan banyak mobilitasnya, terutama sekarang itu yang paling sering berkomunikasi itu lewat ya walaupun lewat apa mungkin lewat komunikasi biasa standar pertemuan silaturahmi dan sebagainya itu ada, tapi yang paling sekarang yang sangat vital walaupun tidak mudah saja sebetulnya banyak orang yang menggunakan media sosial. Jadi kita harus bijaksana sekali menggunakan media komunikasi, kayak kita menyikapi berita maupun kita menyikapi menyikapi suatu berita atau kabar atau suatu informasi baik itu dari teman dari dari masyarakat umum atau dari media sosial mainstream dan sebagainya itu harus sangat bijak sekali. Soalnya kita sekarang itu banyak kepentingan yang duniawi, maksudnya yang sebetulnya untuk menguasai atau untuk untuk merekrut orang-orang muda supaya diarahkan ke salah satu istilahnya keuntungan mereka. Mungkin isu-isu sesuatu anak muda itu sekarang kan mudah sekali percaya dengan kebanyakan bukan ini ya. Kita sebagai seorang yang mungkin pemuda yang cerdas itu harus milih-milih konten atau berita atau apa saja yang di medsos yang sangat bijak. Jadi jadi ya kita harus betul-betul selektif. Yang sangat penting adalah silaturahmi. Jadi ya sangat penting sekali silaturahmi itu dari sekolah kita diberikan program dan sebagainya silaturahmi. Apalagi kalau sekarang sudah bisa pertemuan offline ya. Itu kalau virtual online ya, kalau offline ini sampai ketemu silaturahmi adalah satu hal yang sangat sangat luar biasa. Atau kita tidak kalau online itu ya hanya sekedar satu kepentingan, tapi kalau offline itu banyak maksudnya banyak suatu sikap kita, perilaku kita, cara bicara kita semua dinilai. Jadi semua akan lebih komunikasinya lebih bagus. Jadi ya jangan mengandalkan medsos, tapi ya kita silaturahmi. Jadi anak muda harus benar-benar selektif dalam memilih konten tadi, dan tetap mempererat silaturahmi antar pemuda supaya tetap terjaga dari hal-hal duniawi yang sifatnya materialistik. Ya. Oke. Jadi tadi itu saran dari Bapak terkait anak muda masa kini yang bisa dibahasakan agak jauh dari persatuan dan kesatuan ya Bapak. Jadi bukan jauh dari persatuan. Saya kira wujud persatuan dan kesatuan salah satunya adalah silaturahmi itu. Jadi bukan dan kita mungkin istilahnya sudon ya. Karena sebetulnya ada potensi, cuma kita saja yang belum. Itu tadi silaturahmi itu kita belum mengenal satu sama lain. Sebetulnya kita masing-masing itu punya kita bersekutu masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya kebaikan dan kebaikan sebetulnya ada dari setiap individu. Cuma kita kadang-kadang karena mungkin yang tampil di sekilas, kalau biasanya kan cuma sekilas, berapa persen dari teman misalnya dari karakter teman kita misalkan si A, si B, tapi dari medsos hanya satu kali share-sharean atau satu kanan, jadi itu paling berapa persen dari karakter dia. Mungkin beberapa kali pas dia ada misalkan ya maaf ya ini pada peristiwa sama dia pada waktu sedih, pada waktu ada peristiwa atau ada suatu istilahnya musibah dan sebagainya. Nah itu kan kadang-kadang kita menyikap mereka pas pada waktu ada seperti itu apakah keadaan keluarga yang kurang baik ya mungkin cara
mengekspor medsosnya kurang Gitu ya, kurang bijak. kurang bijak. Jadi belum tentu kalau kita silaturahmi lain lagi. Nah, sebetulnya ya ada masalah apa? Ini kita silaturahmi sangat penting. Sehingga dari hubungan dari medsos tadi bahaya bisa dapat cepat menyimpulkan gitu ya. Ya kita bijak saja bukan Bijak, saya. ya. Kita bijak saja dalam menyikapi. Jadi ya untuk apa pakai referensi saja sebagai informasi. Tapi ya kalau untuk lebih banyak-banyak itu silaturahmi. Jadi silaturahmi itu kunci. menyambung ya pertemanan yang baik, satu kepentingan yang sama mestinya dalam mestinya nggak kepentingan ada, tapi yang belum adalah kebaikan. Iya. Gitu. Baik Bapak, insya Allah itu saja pertanyaan dari kami terkait persatuan kesatuan dan kaitannya dengan anak muda masa kini. Jadi izinkan kami menyimpulkan. Jadi anak muda itu harus mempererat silaturahim. Jadi silaturahim ini merupakan kunci. Jangan sampai kita dengan adanya media sosial semakin jauh, kita harus tetap menjalin hubungan secara offline ya. Karena dari silaturahim secara langsung itu akan tersampaikan sebenarnya ada masalah teman kita, kemudian bisa sharing-sharing dan lain sebagainya. Dan layaknya kita seorang muslim, harusnya kita tetap mempererat tali persaudaraan karena itu merupakan salah satu perintah dari Allah. Baik, mungkin begitu saja Bapak. Terima kasih kami ucapkan. Kami dari kelompok 3 SMA Hidayah kelas 12 mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk wawancara dengan Bapak. Baik, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.